Anak kecil bernama Aang ini memiliki sihir yang bisa menguasai 4 elemen, yaitu air, api, udara, dan tanah. Lautan itu naik dalam belayan tangannya, karena dia bukan manusia biasa melainkan avatar legendaris. Secara legenda, bumi memiliki 4 elemen, yaitu air, api, udara, dan tanah. Aang adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan 4 elemen ini, menjaga keselarasan dunia dalam bimbingan dewa. Tapi 100 tahun kemudian dia menghilang. Katara adalah seorang pengendali air, tapi kakaknya hanya seorang manusia biasa. Dua kakak beradik suku air ini sedang berburu. Tiba-tiba lapisan es retak. Sebuah bola es raksasa keluar. Muncul seorang anak kecil di dalamnya. Katara segera menghancurkan es, tapi dia dipental puluhan meter. Sebuah sinar muncul dari dalam es. Kemudian muncul sebuah lubang besar. Dalamnya terdapat seekor hewan dan seorang anak. Mereka membawanya ke suku air. Anehnya, tubuh dan kepalanya punya simbol aneh. Aang berkata dirinya kabur dari rumah dan bertemu angin badai lalu tenggelam ke air. Tiba-tiba pasukan api datang. Mereka menangkap orang tua suku air. Salah satu tentara yang melihat simbol di kepala Aang langsung membawanya kepada pemimpin. Dia adalah Pangeran Zuko. Suku api ingin menguasai dunia dengan kekuatan Aang. Zuko membawa Aang mengetesnya. Dia adalah avatar yang menghilang. Aang segera menyerang mereka setelah sadar akan bahaya, berkumpul dengan kakak beradik suku air. Aang mengetahui rencana suku api, kemudian membawa mereka ke sukunya. Mereka sampai di suku udara, tapi tidak menemukan satu orang pun di sana. Aang mengira mereka beribadah di kuil dan mencari mereka dengan semangat. Tapi yang dilihatnya adalah sederet tengkorak. Aang berteriak sedih, matanya bersinar. Dia membuka kedua tangannya dan terbang di udara. Simbol di kepalanya semakin bersinar. Untungnya Katara menyadarkannya. Katara berkata pada Aang bahwa dia sudah menghilang ratusan tahun. Tidak ada yang bisa mengendalikan 4 suku dalam ratusan ini. Tapi pasukan api datang menguasai suku udara membawa perasaan dendam. Suku api sambil menghancurkan suku dan mencari keberadaan Aang. Suku udara dikalahkan mereka. Suku tanah dijadikan budak suku api. Suku air dan suku api saling bertabrakan. Sementara mereka aman. Mereka kedatangan pasukan api. Mereka sedang memburu warga suku tanah. Karena gadis ini bisa mengendalikan elemen tanah, Katara memutuskan membantu gadis itu. Tapi malah kakaknya yang dibekuk. Mereka pun ditangkap oleh pasukan api. Suku tanah sekarang sudah dikuasai oleh suku api. Mereka mengetahui bahwa suku api dapat dilawan mereka. Tapi mereka dikalahkan oleh mesin logam raksasa milik suku api. Mereka akan dilepaskan jika menyerah. Aang pun mengumumkan identitasnya dan menyemangati mereka melawan suku api. Warga memberikan segulung kertas milik suku air. Katara membukanya dan itu adalah kain rahasia milik suku api. Kakak Katara menyarankan Aang menyelamatkan suku lain, tapi Aang berkata dirinya belum bisa mengendalikan kekuatan lain selain elemen udara. Aang pergi melatih cara mengendalikan air untuk mengalahkan suku api. Jika ingin menguasai elemen air, maka mereka harus mencari bantuan putri suku air di ujung utara. Aang tidak berhenti melatih, tapi tetap saja tidak berkembang. Dia menaiki hewan peliharaannya ke kuil suku udara. Suku api yang mengetahuinya langsung membawa pasukan menangkapnya. Aang diikat di udara. Dia berusaha membebaskan diri tapi tidak bisa. Yang bisa menyelamatkannya hanya dewa. Kemudian datang seorang penyelamat menyelamatkannya. Mereka dikepung pasukan api saat keluar dari penjara. Tapi pasukan api tidak berani membunuhnya karena avatar bisa reinkarnasi. Jika membunuhnya akan susah menangkap reinkarnasi yang baru. Mereka pun sampai di suku air. Putri suku air langsung mencari pelatih Aang setelah mengetahui tujuan mereka. Latihan dalam beberapa membuat Aang menguasai elemen air. Semua bola air menghilang dalam sentakan tangan. Semua air di dalam suku dibuat mengapung oleh Aang. Tapi dia belum benar-benar menguasai karena kesedihan di hatinya. Dia tidak mengeluh, malahan terus latihan tiap hari. Tiba-tiba pasukan api datang menyerang pasukan air.
Pangeran Zuko diam-diam masuk ke suku air. Putri membawa mereka ke sebuah tempat. Pangeran Zuko keluar menyerang Katara dan menculik Aang saat Putri pergi. Aang melihat Dewa Naga dan dikasih tahu harus meminta bantuan laut supaya manusia melihat kekuatan air. Setelah sadar, dia melihat dirinya diculik oleh Pangeran Zuko. Keduanya bertarung. Zuko dibubuhkan oleh Katara. Lihat pertarungan mengerikan di depan, Aang takut dirinya menjadi begitu. Dia menutup mata. Suku udara lewat dalam bayangannya. Akhirnya dia keluar dari kesedihan. Dia mulai menggerakkan tangan dan lautan naik. Pemimpin suku air mengalahkan suku api. Aang jadi avatar yang terakhir. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.